Silakan Bu Demul, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nyala Bu De. Dipencet Bu De, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Irfan dan keluarga senantiasa dalam dan berkah. Amin. Istiqomah mengajarkan ilmu pada kita semua. Ustaz, satu yang ingin saya tanyakan yang pertama, kita kalau sholat itu pakaiannya adalah mukena. Mukena kami itu kadang-kadang enggak polos gitu, berwarna. Itu bagaimana? Demikian juga dengan sajadah kami. Nah, kalau sajadah memang kadang-kadang kami merasa terganggu. Karena lalu kita itu, walaupun kita sudah berusaha untuk fokus, tetapi kadang-kadang gambar sajadah itu juga suka mengganggu. Kita coba pakai sajadah yang polos, tapi di rumah punya juga sajadah yang nggak polos, sehingga masih dipakai juga gitu. Yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz menyampaikan 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga ditambah dengan Bilal, berarti 11 orang. Amin Bunda. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Bu Demul sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian memerintahkan wa'tuni bi'an bijaniyah. Wa'tuni bi'an bijaniyah. Datangkan kepadaku pakaian yang anbijaniyah. Ini bermakna pakaian yang tadi disebutkan para ulama, pakaiannya itu kasar, berbulu, polos, itu minim daripada motif ataupun gambar-gambaran yang tersebut. Karena pakaian anbijaniyah itu demikian. Pertanyaan Bu Demul, kami punya mukena. Mukena kami itu bermotif dengan motif mukena yang kadang di depan kami pun kami dapat melihatnya, itu sedikit banyaknya mengganggu daripada kekhusyuan sholat kami. Pun demikian dengan sajadah, kami punya polos tapi juga kami punya di rumah yang gak polos. Itu bagaimana? Maka berdasar hadis sahih riwayat Imam Muslim ini dianjurkan mengenakan mukena pun mukena yang polosan ataupun corak tapi minim sekali coraknya. Bahkan kalau bisa hindari yang bentuk-bentuk coraknya itu menimbulkan interpretasi wajah. Contoh kayak sejadah ini. Sejadah ini kan polos, pada dasarnya orang sujud pasti melihatnya kepada polos. Karena yang ada coraknya ini tertutup dengan kaki-kaki para jamaah. Sedangkan di tempat lain sejadahnya kan nggak begini toh. Sejadahnya kan ada corak model-modelnya. Kadang kita menginterpretasikan, nih gambar kepala kelelawar, ya kan? Ini kok mirip kepala pik ya? Atau kepala-kepala lainnya ya? Nah, hal-hal yang bisa membuat kita nggak khusyuk dalam sholat segera ganti. Maka kami himbau kalau nanti membeli sejadah pun silahkan dibeli sejadah yang polosan saja. Jadi kalau Bu Demul qadarullah ngerasa kurang khusyuk karena hadirnya ini motif, anak-anak kita kan juga begitu ya. Yang kemarin-kemarin misalkan semua mukenanya itu rata sama kartun-kartun semuanya. Nah, belikan yang polos, belikan yang polos, belikan yang polos. Walaupun semua kita juga tetap sama-sama sih belajar, tapi kita menuju ke arah sana. Sejadah nanti sejadah yang polos. Tapi kalau sekali lagi jemaah, kalau itu bisa diwujudkan maka wujudkanlah, beli yang polos-polos. Tapi kalau memang terbatas, sembari nabung, sembari pelan-pelan kita wujudkan. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kok ketambahan Bilal? Jamaah yang dirahmati Allah, kami sampaikan tentang al-asyara, 10 sahabat mubasyirina bil jannah. Allah segerakan informasi bahwa mereka min ahlil jannah. Siapa aja 10? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah.
bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman ibn Auf. Yang ke-10 Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Lalu kemudian kami tambahkan Bilal bin Rabah dalam hadis, wahai Bilal, aku dengar terompahmu di surga. Ini bukan satu waktu. Yang satu waktu Rasul bilang 10 sahabat dijamin masuk surga, 10 nama tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, 10. Di kesempatan lain banyak sahabat yang juga dijamin surga. Contoh Bilal bin Rabah dalam hadis terompah. 12 contoh Ukasyah, kata Nabi bilang 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Ukasyah berdiri bilang, ya Rasulullah, doakan saya masuk 70.000 orang. Kata Rasulullah apa? Kamu termasuk wahai Ukasyah. Sahabat lain berdiri, ya Rasulullah, doakan saya juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu telah didahului oleh Ukasyah bin Mihsan. Jadi Ukasyah dijamin surga juga, Bilal dijamin surga juga, Salman nanti ada lagi hadisnya sendiri. Jadi bukan cuma 10 sahabat itu yang dijamin masuk surga, tapi banyak. Kan tetapi riwayatnya beda-beda. Yang riwayat 10 orang langsung ditunjuk tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Tapi dalam kesempatan lain, ya Bilal, aku dengar terompahmu di surga. Ya Rasulullah, apakah benar? Iya, terompahmu aku dengar sudah sampai surga. Menangis Bilal, ditanya sama Rasulullah, apa amalanmu Bilal? Tidaklah saya gantung wudu. Ba'da wudu saya sholat sunnah syukril wudu 2 rakaat ya Rasulullah. Jadi begitu Bude. Bukan berarti 11 ya, tapi dalam satu kesempatan 10, di kesempatan lain Rasul bilang yang lain. Ukasyah bin Mihsan, Bilal bin Rabah. Nanti pun juga ada sahabat-sahabat mulia yang lain bahwa sahabat ini Allah beri kabar dengan surga. Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya atau saudaranya daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, Ja'far tayyarul jannah. Kalau kamu di surga nanti melihat ada yang terbang, itu Ja'far. Ja'far nanti terbang mengelilingi surga. Jadi bisa kalau ada yang tebar, wah ini Ja'far, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu Bude, banyak sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya tadi saya lagi bilang, kita harus jadikan beliau orang-orang yang sukses dunia, dan beliau dijamin surga sebagai public figure yang pemikirannya semuanya harus kita kupas secara mendalam sampai ke akar-akarnya untuk di copy paste. Jadi sebelum Anda saya kita tuh sibuk bahas tentang ini pemikir barat, ini filsuf barat, ini barat, semuanya orang-orang kufar dipelajari. Orang-orang kafir didetailkan setiap ilmu-ilmu dan temuan-temuannya. Tapi Rasulullah nggak kenal dia. Coba Mas sebutkan nama anaknya Rasulullah. Hah? Anaknya artis fulan? Oh anaknya ada 4. 1 ini 2 3. Anaknya artis hafal, anaknya Rasulullah nggak hafal. Kan kita begitu. Coba jemaah. Siapa yang pernah mengkhatamkan buku Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bicara tentang sirah an-nabawiyah, perjalanan manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW lebih dari 10 kali. Pernah khatam lebih dari 10 kali enggak? Rahiqul Makhtum. Pernah khatam lebih dari 12 kali enggak? Feeling menghatamkan pertama sama khatam yang kedua beda jemaah. Saya jemaah kalau buka buku Sahih Muslim saya, pasti jemaah akan ketemu beberapa coretan-coretan di kitab Sahih Muslim saya. Ini ada coretan-coretan, ini ada coretan di awal-awal. Waktu itu sudah saya khatamkan. Sekarang saya baca yang kedua kalinya, feelingnya tuh beda jemaah. Oh ternyata ada toh hazanah ulama.
Kalau dulu awal-awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bergambar, ya wes bergambar toh. Begitu ketemu sama pendapat ulama Al-Auza'i, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya beliau tentang syarah Sahih Muslim. Oh ternyata bukan cuma gambar toh, tulisan juga termasuk, sutra, emas, pakaian syughra, pakaian-pakaian yang warna-warnanya mencolok, oh termasuk tuh. Kan beda nanti. Makanya baca khatam 1 kali sama khatam 2 kali beda. Khatam kedua sama khatam ketiga beda. Nanti nggak apa-apa. Ini selesai kita khatamkan dari kitab-kitab yang lain. Nggak apa-apa. Itu loh jamaah. Kita nih udah cari ilmu. Teorinya Darwin dikupas banget. Teori Darwin, manusia itu asal muasalnya adalah monyet. Didebat di situ. Buat saya, ngapain Anda itu berdebat untuk sesuatu yang nggak pantas diperdebatkan? Bahwa kita yakin dengan keimanan kita berasal dari Nabi Adam. Ngapain Anda berdebat di situ? Cukup ya sudah. Kalau Anda ngaku leluhur Anda monyet, ya monggo. Kalau saya ngaku leluhur saya, ya jelas Nabi Adam. Ini iman yang saya imani. Itu loh jemaah. Jangan buang waktu ke sana. Ngapain Anda belajar teorinya Darwin? Ngapain buang-buang waktu? Mending belajar kitab Sirah Sahabat, buku kitab Ar-Rijal Haular Rasul, laki-laki hebat di sekeliling Rasulullah. Baca kitab biografi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca kitab Sirah An-Nabawiyah. Baca kitabnya Umar bin Khattab tentang biografi seputar Umar bin Khattab. Umar itu begini begitu. Itu jemaah. Jadi bude tentang yang 11 itu sebenarnya bukan 11. Banyak sahabat Nabi yang dijamin surga, tapi beda-beda ucapan di dalam beda kesempatan. Ini 10, 1, banyak juga sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuk Ahlul Badr, alumni perang Badr. Apa kata Allah? Allah langsung yang bilang kepada alumni perang Badr. Wahai alumni perang Badar, lakukan sesukamu, qad ghafarallahu lahum. Wahai alumni perang Badar, lakukan sesukamu, qad sungguh benar-benar ghafarallahu lahum. Allah mengampuni kalian semua. Ghafarallahu lakum. Allah ampuni kalian semua. Silahkan kalian mau ngapain aja, terserah kalian. Allah sudah ampuni kalian semua. Kalian dijamin surga oleh Allah. Ini alumni Badar itu kan banyak jemaah. Alumni perang Badar kan banyak. Seperti itu sosok biografi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah pernah dengar nggak ada sahabat Nabi namanya Abu Bakrah? Abu Bakrah sama Abu Bakar beda apa sama? Beda. Kita taunya cuma Abu Bakar. Abu Bakar kenal nggak? Belum. Buka kitab Ashabur Rasul. Kenal yang namanya Abu Darda, tapi satu lagi namanya Abu Dahda. Beda apa sama? Beda. Tapi kita baru familiarnya Abu Darda. Ada sahabat Nabi, namanya nih agak mirip nih sama tokoh-tokoh zaman sekarang, tapi beliau sahabat mulia, namanya Abu Jandal. Loh. Abu Jandal. Buka sahabat Nabi Abu Jandal. Ada L-nya ya. Ada L-nya. Sahabat Rasulullah Abu Jandal. Baca biografinya jemaah. Suhaib Ar-Rumi. Kita kan kenalnya sahabat Rasulullah ya tadi. Terus ketambahan siapa lagi yang kenal? Bilal. Tapi kalau nama-nama Suhaib Ar-Rumi. Siapa Suhaib Ar-Rumi? Asing di telinga kita toh. Padahal kita ngelotok banget, wah pemikirannya ini ngelotok. Suhaib Ar-Rumi kenal nggak? Itu sahabat Rasulullah tuh, yang bela Rasulullah tuh. Muaz bin Jabal, Mus'ab bin Umair, Ayo jemaah, ini besok saya kupas tuntas. Mohon hari Jumat sampai 2 pekan ke depan jangan putus jemaah kalau bisa. Jumat itu besok kita kan tematik ya, karena kita akan ramaikan Jumat Hari Raya dengan tiga pilar menjadi cerdas dan baiknya suatu generasi.
Pilar itu bernama Allah dan Rasulnya yang pertama, yang kedua ulama, yang ketiga sejarah. Nah nanti ini sejarah nih saya akan bahas kupas tuntas, tapi bukan di Jumat besok ya. Di Jumat berikutnya, karena Jumat besok kita akan fokus mengenalkan generasi, mencerdaskan bangsa dengan ulama, dengan hadirnya ulama-ulama. Jadi ulama Rabbani ini juga harus mulai kita kenalin nih. Ini kenalin sama beliau, begitu. Begitu Bude. Ali bin Abi Thalib sama Bude. Abu Talib makna sama. Abi Hurairah wa Abu Hurairah hum sawa. Beliau ini sama. Abi maupun Abu sawaun, sama. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Kayak bapak dengan pak gitu. Istilahnya mau begitu aja. Sama Bude. Barakallahu fikum. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.